Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, keuangan, asmara, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan sebagai acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke Wak Geng, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap seseorang. Saya akan mengarah terhadap seseorang. Apa yang akan terjadi terhadap diri dia dalam waktu dekat ini, dan kabar apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat Wak Geng, sekali lagi saya mengatakan, setiap kartu yang akan saya ambil nanti dan setiap informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu nanti, semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi yang ada di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap suatu kabar yang bersifat positif, atau memang akan mengarah terhadap suatu kabar yang bersifat negatif terhadap seseorang yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Dan begitu juga terhadap diri kamu, apakah informasi yang ada di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu kabar yang bahagia, atau memang justru kebalikannya. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Seseorang yang terus-menerus ingin melangkah untuk menata kehidupan, yang terus-menerus ingin memperbaiki situasi kestabilan, akan tetapi ketika seseorang ini ingin melangkah
ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya, baik kiri dengan kanan, lampion dan tongkat. Kalau saya mengambil kata lampion, lampion ini mengisyaratkan terhadap rasa kekhawatiran. Kalau saya mengambil kata tongkat, tongkat ini mengisyaratkan terhadap rasa kewaspadaan. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, baik seseorang yang saya katakan tadi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Saya akan mengarah terlebih dahulu terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan terhadap diri kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa kebatinan kamu. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini masih ada suatu hal yang sedang kamu perjuangkan? Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini masih ada suatu hal yang sedang kamu perjuangkan? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu merasakan suatu ketakutan yang begitu sangat mendalam? Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini diri kamu merasakan suatu ketakutan yang begitu sangat mendalam? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang mengerti mengapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut. Itu dia geng. Kenapa saya ingin memberikan kedua pertanyaan terhadap diri kamu? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Benar-benar ada kaitannya, geng. Bisa saja untuk saat ini, diri kamu saya kategorikan memperjuangkan sesuatu hal, di mana ketika diri kamu memperjuangkan sesuatu hal itu, membuat kondisi pemikiran kamu begitu sangat kacau. Sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan untuk saat ini, saya melihat ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ada kaitannya terhadap situasi pekerjaan kamu, ada kaitannya terhadap situasi keuangan kamu, dan ada kaitannya terhadap situasi kestabilan kamu. Saya melihat ada satu hal yang sedang kamu perjuangkan dengan mati-matian di sini, geng. Benar-benar membuat diri kamu merasa khawatir dan membuat perasaan kamu ataupun pemikiran kamu selalu waspada. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara dan mengisyaratkan ada satu energi yang berusaha untuk mengganggu pemikiran kamu, atau memang satu energi ini selalu menghantui diri kamu, yang seakan-akan satu energi ini tidak mau melihat diri kamu bahagia, tidak mau melihat diri kamu seakan-akan berada di dalam kondisi kenyamanan.
ada satu energi yang selalu menyerang posisi energi kamu agar energi kamu tidak berada pada tempatnya. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini dan saya masih fokus terhadap posisi energi kamu. Kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Capricornnya dan mengarah terhadap diri kamu, mungkin untuk saat ini ada kondisi yang membuat diri kamu itu tidak nyaman. Di mana ketidaknyamanan itu menimbulkan pemikiran kacau. Bukan hanya pemikiran yang kacau, tetapi kondisi fisik kamu pun saya melihat melemah atau memang sedang sakit. Karena ketika diri saya mencoba untuk mengaitkan zodiak Capricorn tersebut, seakan-akan, wah geng, the devil sedang mengarah terhadap the devil sedang mengarah terhadap diri kamu. Di mana kata the devil ini permainan dari satu energi yang saya katakan di dalam pembicaraan saya tadi. Ada satu energi yang selalu berusaha untuk mengirimkan kata the devil, iblis. Bisa saja melalui mistis, bisa saja melalui hal lain. Berusaha untuk menyerang diri kamu sehingga diri kamu merasa khawatir dan selalu waspada. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Taurusnya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja diri kamu ketika berdampingan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kamu itu terlalu mencintai diri dia. Kamu itu terlalu bucin terhadap diri dia, di mana perilaku kamu itu membuat diri dia mengambil suatu celah agar bisa memanfaatkan diri kamu. Karena satu energi tersebut yang saya rasakan tidak lain, tidak memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Menyalahgunakan kepercayaan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dan masih mengarah terhadap posisi energi kamu, saya mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan kamu di masa lalu. Saya mengatakan semuanya berjalan dengan ekspektasi kamu. Semuanya sesuai dengan keinginan kamu. Akan tetapi, untuk saat ini, hal tersebut tidak lagi kamu nikmati. Tidak ada kata kesempurnaan yang kamu rasakan untuk saat ini. Justru, kesempurnaan itu telah pergi dan kamu merasakan kekhawatiran. Wah, geng. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya ambil tadi, dalam waktu dekat, apa yang akan dirasakan oleh seseorang tersebut? Kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada situasi ketakutan yang akan dia terima. Situasi ketakutan yang akan dia terima, wah geng. Bisa saja situasi ketakutan tersebut berkaitan terhadap kelicikan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, atau memang kelicikan yang dia berikan terhadap pihak lain, yang dimana pihak lain tidak menerima dan merasa dirugikan. Ketakutan ini bisa menimbulkan diri dia untuk dipermalukan di depan umum. Situasi ketakutan yang saya lihat untuk saat ini begitu sangat kuat.
posisi energi dia. The Hermit. Dia akan dipermalukan di sini, Wak geng, dalam waktu dekat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu kedua. Seseorang yang memegang satu pedang, di mana ketika diri saya menarik satu pedang tersebut, pedang ini akan membuat pemikiran dia boom. Tinggal menunggu timer tersebut meledak. Seberusaha apapun diri dia menyembunyikan kelicikan demi mendapatkan suatu keberuntungan, demi mendapatkan suatu kemenangan, kelicikan itulah yang akan mengarahkan diri dia di dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Kelicikan itulah yang akan mengarahkan diri dia di dalam situasi untuk dipermalukan. Ada seseorang yang akan dipermalukan di sini, Wak geng. Seseorang yang saya kategorikan bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan, bisa saja terhadap rekan bisnis kamu, bisa saja terhadap rekan pekerjaan kamu, bisa saja terhadap energi yang berada di ruang circle kamu. Intinya, satu energi atau satu seseorang ini yang saya katakan yang tidak menyukai diri kamu. Seseorang ini akan dipermalukan dalam waktu dekat. Tunggu saja dan lihat. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu yang saya pegang ini, Wak geng. Knight of Cups. Di mana kemunculan kartu Knight of Cups ini, kamu bisa melihat sendiri dengan jelas seseorang yang menaiki kuda, di mana ketika seseorang ini menaiki kuda, ada satu mahkota atau piagam yang akan dia serahkan. Dengan kata lain, kemunculan kartu Knight of Cups ini memiliki dua arti. Arti pertama, saya lemparkan terhadap posisi energi kamu. Karena untuk saat ini, ketika diri saya melihat posisi energi kamu, seakan-akan ada satu energi yang selalu mencoba untuk berkomunikasi terhadap diri kamu, tetapi diri kamu belum tentu memberikan suatu keputusan yang begitu sangat pasti. Satu energi ini energi baru yang saya lihat. Berusaha untuk memberikan diri kamu suatu keyakinan agar diri dia bisa mengubah kesedihan kamu, tetapi diri kamu belum mampu untuk memberikan suatu keputusan. Karena seakan-akan satu energi ini, walaupun diri kamu belum tentu atau belum pasti untuk memberikan suatu keputusan, kamu seakan-akan menikmati asmarah baru kamu itu. Asmarah baru yang sedang terjalin untuk saat ini. Arti kedua, saya lemparkan terhadap manusia atau dengan seseorang. Yang dimana seseorang ini ketika berdampingan terhadap diri kamu, sudah melakukan suatu hubungan di luar dari bayangan kamu. Hubungan baru yang secara tersembunyi. Hubungan baru yang dilakukan dengan kelicikan. Ini dia, Wak geng. Di mana hubungan baru itu dilakukan dengan cara kelicikan, penuh dengan waspada. Dia penuh dengan kewaspadaan melakukan hubungan tersebut. Seakan-akan dia takut.
tercium kamu. Masih ada di sini saya lihat, Wage. Asmara baru. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Queen of Swords. Dimana kemunculan kartu Queen of Swords ini, saya akan mengesampingkan terhadap posisi energi kamu. Saya akan lebih dominan, fokus terhadap seseorang tersebut. Seseorang tersebut akan dihadapkan terhadap satu energi, di mana satu energi ini akan mempermalukan manusia tersebut. Akan mempermalukan manusia tersebut karena memang satu energi ini sudah merasa seperti dihianati, sudah merasa seperti diliciki dalam waktu dekat ini, atau memang untuk saat ini ada seseorang yang selalu memberikan suatu kata perlawanan terhadap seseorang tersebut. Sekali lagi saya mengatakan, seseorang yang saya katakan di sini bisa saja kaitannya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, bisa saja terhadap rekan bisnis kamu, bisa saja terhadap rekan pekerjaan kamu, atau bisa saja terhadap pihak lain. Ya, pada intinya satu energi atau seseorang ini yang benar-benar tidak menyukai diri kamu, berusaha untuk membuat diri kamu bersedih dan hancur. Tetapi seseorang yang berusaha membuat diri kamu hancur ini, dia akan dipermalukan oleh pihak energi lain. Seakan-akan kata permalukan ini jawaban yang ingin diberikan oleh alam semesta terhadap rasa kesedihan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. 4 koin yang dimiliki oleh seseorang, satu orang, di mana keberadaan 4 koin tersebut, 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya menarik 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki, bukan hanya untuk dipermalukan seseorang ini dalam waktu dekat, tetapi akan menerima keterpurukan. Dia tidak akan stabil. Apa yang pernah dia liciki, itu yang akan membuat diri dia hancur. Karena untuk kemunculan kartu Four of Pentacles ini mengisyaratkan terhadap seseorang, mulai dari posisi keuangannya akan berada di dalam titik nol akibat kehadiran satu energi yang akan memberikan suatu perlawanan terhadap diri dia, Wage. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Beberapa tongkat yang dimiliki oleh beberapa orang. Kalau saya mengambil satu tongkat tersebut, ada situasi pertikaian, pertengkaran yang luar biasa akan terjadi dalam waktu dekat ini. Mungkin diri kamu pun akan menerima suatu permasalahan juga dalam waktu dekat ini, Wage. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu sedang menerima suatu permasalahan, di mana permasalahan itu tidak ada sebab dan akibatnya, muncul secara tiba-tiba. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, kalau saya mengarah terhadap seseorang tersebut, ada satu permasalahan yang begitu sangat luar biasa. Wah, geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Tower. Dimana kemunculan kartu The Tower ini, kalau saya fokus terhadap posisi energi kamu, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu lebih waspada untuk kedepannya, lebih berpikiran secara cerdas untuk melangkah setiap langkah kaki yang akan kamu langkahkan. Karena saya melihat dalam waktu dekat ini,
ada seseorang yang akan hadir di mana kehadiran diri dia membuat kondisi kamu akan kacau. Dan kamu akan berusaha untuk memberikan suatu perlawanan terhadap seseorang ini. Karena dalam waktu dekat ini kehancuran itu akan berkaitan terhadap keuangan kamu dan asmara kamu. Saya hanya menyarankan lebih waspada. Kalau saya mengarah terhadap kata seseorang yang saya ambil di awal pembicaraan saya, pertikaian yang mengakibatkan diri dia berada di dalam titik nol dan dia akan berusaha membangun suatu pemikiran di mana pemikiran itu saya melihat hanya sekedar omong kosong. Karena dalam waktu dekat ini bukan hanya untuk dipermalukan, diri dia pun secara perlahan-lahan akan hancur, bangkrut, terpuruk. Dia akan datang kepada diri kamu untuk mengemis dan meminta suatu bantuan. Dan dia akan berlindung terhadap diri kamu, di mana dia tidak akan sanggup untuk dipermalukan. Kita lihat kartu berikutnya, kesedihan. Muncul kartu terakhir ini, Wak Geng. Saya lagi-lagi menyarankan terhadap diri kamu lebih waspada untuk kedepannya. Karena akan hadir satu energi di sini. Lebih waspada, lebih berpikiran cerdas, dan terkadang diri kamu pun harus bisa bermain licik. Tujuannya saya mengatakan diri kamu untuk bermain licik karena biar kamu jangan berada di dalam zona ketidaknyamanan dan kamu tidak bermain di dalam kata kesedihan. Kalau saya mengarah terhadap seseorang dengan kemunculan kartu terakhir ini, Wak Geng, merasa menyesal terhadap kelicikan yang pernah dia lakukan. Pergi dengan situasi kesedihan, menyadari dari rasa penyesalan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan dengan mengaitkan topik yang saya katakan tadi. Apa yang akan dirasakan oleh seseorang dalam waktu dekat ini, dia akan dipermalukan. Dan kabar apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini, saya hanya menyarankan lebih waspada. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.